kita masuk pada tahapan berikutnya ya. Setelah kita memiliki akun dalam Open Journal System ini, langkah berikutnya untuk melakukan proses pengolahan artikel pada OJS adalah melakukan submission atau submit artikel. Apa yang harus Anda lakukan ya? Di sini di menu ketika Anda login, Anda silahkan mengklik New Submission ya. Namun sebelumnya perlu saya ingatkan ya, ketika Anda ingin mensubmit artikel itu dipastikan sudah sesuai dengan template yang digunakan oleh jadi di menu sebelah kanan ini sudah ada salah satu pilihannya adalah artikel template. Ya, jadi artikel template ini yang dimaksud adalah bagaimana model, kerangka dan struktur artikel yang akan diterbitkan oleh iJOS. Ya, sambil menunggu kita akan lanjutkan ke prosesnya submission. Silahkan mengklik keterangan ini New Submission ya, untuk melakukan proses atau tahapan-tahapan penerbitan artikel. Nah, ada 5 tahapan yang akan Anda lalui ya, mulai dari tahapan awal start sampai kemudian yang terakhir confirmation. Nah, apa yang harus Anda lakukan di step 1 ini? Ya, di sini ada beberapa daftar checklist yang perlu Anda baca sebenarnya. Ya, tapi saya akan singkatnya adalah ini semua harus Anda centang untuk beralih ke tahapan berikutnya. Ya, ini ada beberapa hal yang perlu Anda pelajari sebenarnya atau perlu dibaca. Tapi intinya ini adalah semacam prasyarat seperti itu bahwa Anda siap untuk melakukan proses submit artikel. Ya. Ini ada juga menu comment for editor. Ini opsional saja jika ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan ke editor jurnal ya. Jika telah selesai, silakan klik save and continue. Nah, tahapan berikutnya adalah ya, upload submission. Ya, di tahapan ini kita akan mengupload file artikel yang sudah kita templating terlebih dahulu. Jadi pastikan, nah ini template yang digunakan dalam OJS iJOS ya. Oleh karena itu, Anda sebelum melakukan proses submit artikel perlu melakukan atau menyesuaikan artikel Anda dengan format dan struktur yang ada pada template ini. Untuk memudahkan Anda, sebenarnya silakan atau mendownload template ini, kemudian bagian-bagian yang sudah Anda tulis pada artikel Anda itu pindahkan satu persatu, mulai dari abstrak, kemudian mulai dari judul, ya, abstrak, pendahuluan hingga kemudian daftar rujukan, ya, seperti itu. Nah, jika sudah selesai, ya maka silahkan Anda kemudian memilih atau mencari artikel yang akan Anda submit dalam OJS ini. Ya. Sebagai contoh, ya saya akan mengambil atau memilih salah satu artikel yang akan saya proses atau terbitkan pada OJS iJOS ini. Ya, ini artikelnya sudah terpilih, silakan diklik. Ya, kemudian jangan lupa klik upload. Ya, sebelum Anda beralih ke tahap berikutnya, save and continue, pastikan file yang Anda unggah itu terupload. Ya, bagaimana keterangan yang ada jika telah berhasil? Nah, seperti ini akan muncul submission file, ya, file name, kemudian original name. Ini file name yang otomatis dimunculkan setelah kita submit oleh sistem, data upload dan seterusnya. Jika sudah, ya kita misalnya mau mengganti masih memungkinkan pada tahapan ini retest submission file. Jadi bisa dipastikan dengan mengklik ini, ya, mengklik file ini otomatis akan terdownload. Ya, dan sekiranya Anda buka dan keliru, silakan Anda ganti. Ya, jika sudah benar, maka beralih ke tahap selanjutnya, save and continue. Nah, tahap berikutnya adalah entering submission metadata. Apa saja yang ada di metadata ini, atau ada apa saja yang harus kita isi pada
bagian step enter metadata ini. Yang pertama adalah nama-nama penulis. Ya, untuk Anda sendiri sebagai penulis pertama atau sebagai pemilik akun yang juga pasti otomatis menjadi penulis, data ini akan otomatis juga muncul sesuai dengan data yang Anda masukkan pada proses registrasi kemarin. Nah, jika sudah benar atau tidak ada hal yang perlu disesuaikan, maka silakan lanjut ke menu berikutnya. Ya. Jika penulisnya lebih dari satu, maka Anda bisa mengklik menu ini, opsi ini, add author, tambahkan penulis. Ya, sama yang harus diisi ketika proses register, nama, kemudian email, ya, dan apa perannya. Ya, kalau misalnya dia author yang Anda tambahkan ini adalah author utama yang akan melakukan proses diskusi atau kontak dengan editor, maka klik menu ini. Ya, tapi kalau tidak, diabaikan saja. Jika penulisnya lebih dari 2, terus digunakan ditambah lagi dengan menu add author. Ya, sehingga dan diisi juga sesuai dengan data-data yang dibutuhkan. Ya. Nah, kalau misalnya penulisnya 1 saja, ya kita bisa menghapus dengan memilih delete author. Ya, misalnya penulisnya hanya saya saja, 1 orang, ya maka cukup identitas saya saja. Nah, kemudian adalah berikutnya masukkan identitas artikel, ya, mulai dari judul kemudian sampai dengan abstrak. Ya, judulnya yang file yang saya tadi submit adalah mengembangkan ya, intinya ini disesuaikan dengan judul file yang Anda upload. Ini contoh saja. Ya. Kemudian berikutnya adalah memasukkan juga abstrak. Jadi memang metadata ini adalah data-data core, data-data utama yang akan muncul pada pencarian. Ya, oleh karena itu Anda perlu untuk memastikan ya judul dan abstrak ini sesuai atau benar. Ya. Ini bisa di-copy saja sebenarnya. Jadi sebenarnya untuk memudahkan silakan untuk membuka filenya, ya, dan secara perlahan kita memindahkan ya, mulai dari judul, abstrak dan seterusnya. Ya, ini mudah saja saya pikir karena kita tinggal memindahkan isi artikel kita ke beberapa poin yang diminta ini. Ya. Kemudian termasuk referensi ya. Jadi poin terakhir yang perlu dimasukkan adalah referensi. Caranya adalah dengan mengcopy semua bagian referensi yang Anda miliki pada artikel. Jika sudah, ya klik save and continue. Ya, bagian keempat adalah uploading supplementary files. Ini opsional saja jika ada file-file yang memang menjadi bagian dari semacam lampiran seperti itu, ya, seperti data-data yang ketika Anda menganggap itu perlu untuk disubmit, silahkan disubmit, data atau instrumen dan sebagainya, ya, yang berkaitan dengan artikel yang Anda tadi submit. Jika tidak ada, ini bisa dikosongkan dan langsung beralih ke tahap kelima, ya, save and continue. Nah, di tahap kelima ini Anda diminta untuk mengecek kembali, ya, manuskrip yang Anda siapkan atau manuskrip artikel yang Anda siapkan yang akan diproses lebih jauh ke dapur editor, ya, setelah Anda melakukan proses konfirmasi. Ya, jika ini sudah dipastikan benar semua, termasuk artikelnya, kemudian juga template-nya, ya, isinya juga termasuk, ya. Jika semua itu sudah aman, silakan klik finish submission.
Iya. Nah, ini ketika halaman ini sudah muncul, ya submission complete, ya, berarti Anda sudah berhasil melakukan proses submit artikel. Ya. Tahap berikutnya adalah memantau artikel yang Anda submit. Bagaimana caranya? Silakan klik menu aktif submission, atau ketika Anda login, ya, maka menu ini atau tampilan halaman ini akan otomatis muncul ketika Anda melakukan login pada OJS Prodi OJS Prodi Bimbingan dan Konseling FIP UNM. Nah, di sini statusnya masih awaiting assignment. Ya, ini artinya sudah berhasil submit tapi masih menunggu tindak lanjut dari editor. Ya, jadi editor akan menjemput ini atau akan melihat nanti proses artikel yang Anda submit dan akan melakukan tindakan lebih jauh, lebih lanjut dengan memproses misalnya melakukan peer review, biasanya seperti itu, untuk memastikan semuanya oke. Jika sudah aman, editor akan mengalihkan ke reviewer untuk di review, ya, seperti itu. Jadi editor di tahap awal itu memfilter dari sisi konstruk, kemudian setelah itu dioper ke reviewer untuk menilai dari sisi substansi. Oke, sampai di sini dulu untuk proses submit artikel, dan Anda setelah berhasil sampai pada tahap ini diminta untuk secara berkala melakukan pengecekan karena akan ada tindak lanjut yang akan diberikan oleh editor, dan itu sepenuhnya dilakukan melalui sistem OJS ini. Ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, dan kita bertemu kembali di video berikutnya.